Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Soleha, NIM 2526030327 dari Prodi PGMI semester 2, Fakultas Tarbiyah, Institut Miftahul Huda Subang. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat oleh Dr. Zaura Silviana Agung, SPD, MPD. Jadi nomor 1 itu pertanyaannya, jelaskan tafsir surat An-Nisa ayat 124, surat At-Taubah ayat 71, dan surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi yang surat An-Nisa itu yang ayat 124, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Siapapun yang beriman dan mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, akan masuk surga dan tidak dikurangi pahalanya sedikitpun. Yang surat At-Taubah ayat 31, yaitu orang mukmin laki-laki dan perempuan saling mendukung satu sama lain. Mereka sama-sama berkewajiban menyuruh kebaikan, mencegah kejahatan, menjalankan ibadah dan taat kepada Allah serta Rasulnya, dan akan mendapat rahmatnya. Surat Al-Hujurat ayat 13, semua manusia berasal dari keturunan yang sama. Keturunan yang sama diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Perbedaan suku dan bangsa hanyalah untuk saling mengenal. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, bukan karena asal-usul atau jenis kelaminnya. Lalu pertanyaan nomor 2, jelaskan apa perbedaan gender dan jenis kelamin, berikan contohnya. Jadi jenis kelamin itu perbedaan biologis dan fisik antara laki-laki dan perempuan, bersifat kodrati, tetap, dan universal. Contohnya, perempuan memiliki rahim dan bisa melahirkan. Kalau laki-laki itu memproduksi sperma, ya. Gender itu perbedaan peran, perilaku, dan sifat yang dibentuk oleh budaya dan masyarakat, bersifat berubah dan berbeda antar tempat. Anggapan bahwa laki-laki harus menjadi pemimpin dan perempuan harus mengurus rumah tangga, padahal itu biasa dipertukarkan. Nomor 3, apakah kesetaraan gender itu penting? Jelaskan. Sangat penting ya teman-teman, karena kesetaraan gender menjamin setiap orang mendapatkan hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil tanpa dibatasi oleh jenis kelamin. Hal ini mencegah diskriminasi, memaksimalkan potensi seluruh anggota masyarakat, serta mendorong kemajuan ekonomi dan keharmonisan sosial. Lalu yang pertanyaan nomor 4, mengapa aspek gender harus diintegrasikan dalam aksi perubahan sosial? Karena permasalahan sosial seringkali berdampak perbedaan pada laki-laki dan perempuan. Tanpa mempertimbangkan aspek gender, perubahan yang terjadi bisa menjadi timpang, melanggengkan ketidakadilan, atau tidak tepat sasaran. Pengintegrasian ini memastikan bahwa manfaat dan dampak perubahan dirasakan secara adil oleh semua pihak. Ya itu saja. Lalu nomor 5, sebutkan gender menurut perspektif Profesor Musda Mulia. Jadi menurutnya gender adalah perbedaan peran, tanggung jawab, dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan yang bukan diciptakan oleh Allah, melainkan hasil bentukan budaya
dan masyarakat. Perbedaan ini tidak bersifat mutlak dan bisa diubah atau disesuaikan demi keadilan dan kesejahteraan bersama. Cukup hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jawab. Mohon maaf sebelumnya mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.